Oke, selamat malam teman-teman semua. TPB ITB ya, 2021. Oke, kita lanjutkan tutorial 6. Fisika dasar 1B ya. Oke, bagian soal. Nah, gitu ya. Oke, nah ini eh, silahkan dibaca ya teman-teman. Grup nomor 1, oke, kita akan bahas di papan surat-surat. Oke, dibaca dulu boleh. Untuk mengukur koefisien gesekan statis antara balok ya dan dinding vertikal digunakan pengaturan yang ditunjukkan pada gambar. Sebuah pegas dipasang pada balok, seseorang mendorong. Oke, ditanyanya koefisien gesek statis. Oke, saya akan tulis tutorial 6 Fisika dasar 1B ITB ya. Bagian B, soal nomor 1. Nah, teman-teman gambarkan dulu diagram benda bebasnya ya. Yang pertama ada gaya berat ke bawah. Kemudian ada gaya apa? Gaya gesek ya, maksimum. Kemudian ada gaya ke sini, gaya pegas, KX ya. Ini gaya normal. Ini sumbu kartesiusnya ya, positif, positif. Sehingga sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan 0. Kenapa? Karena timbang ya, tidak ada percepatan. Sehingga mu S kali N min Mg sama dengan 0. Atau mu S kali N sama dengan Mg. Kalau yang Fx, itu gimana? Ada Kx min N. Jadi N-nya adalah Kx. Maka Mg-nya, oke, maka Mg sama dengan yang ini ya, mu S dikali Kx ya. So, mu S-nya ketemu dong. Nah, ini dia ya, kaliin 1,6 kali 9,8 kali ini berapa? 510. X-nya berapa? 0,0. Hasilnya berapa? Nah, 0,79 ya. Itu untuk jawaban nomor 1 ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor 2 ya, soal ya. Mana soalnya? Kita lihat dulu teman-teman. Oke, mana nih? Nah, oke. Nah, ada sebuah balok bermassa 3 kilo berada di atas meja. Ini 3 kilo, ini 15 ya. Kemudian koefisien gesekan kinetis ada balok dan meja 0,6. Konstanta pegas ada. Sebuah gaya horizontal F diterapkan pada balok bawah ya. Gaya ini meningkat sedemikian rupa di mana untuk menjaga balok bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kalau kecepatan konstan berarti apa teman-teman? Berarti percepatannya 0 ya. Berarti hukum kedua Newtonnya nanti sama dengan 0. Ya si A-nya. Pada titik di mana balok atas mulai menggelincir, tentukan besarnya tekanan pegas dan besarnya gaya F.
Oke, maaf. Ada ini dulu. Oke. Kita jawab ya di papan tulisnya. Oke. Bentar dulu ya. Kenapa haus nih ya? Oke. Hmm, Kita clear all ya. Clear all. Oke. Nomor berapa sekarang? Nomor 2 ya. Nah, untuk balok yang teman-teman digambarkan dulu ini ya. Diagram bebasnya ya. Balok atas M2 ya. Ke bawah apa? M2G. M2G. Ke sini apa? Ada F pegas ya. Ke sini apa? Fs maksimum. Tahu kan Fs maksimum kenapa? Karena kalau dia bergeser si balok itu yang balok atas ya, kalau dia bergeser itu kan dia geraknya ke sini ke kanan. Ya balok ini geraknya. Nah, supaya dia ditahan, supaya tidak bergerak ke kanan, tidak bergeser ke kanan, Fs-nya harus melawan perubahan geraknya ya. Kalau dia pegas mau udah jelas kan. Ini kan bakal ditekan ke kiri, berarti dia pegasnya melawan ke kanan ya. Gimana kalau balok bawahnya? Ya, ada F kan, ngedorong. Ini ada Fs max, aksen ya, ada reaksi ya. Kemudian ada apa lagi? FK ya, sama lantai. Kemudian ada N1, ada N1G. Nah, ada ini reaksi ya, ada N2 aksen. Reaksi dari N2 kan N2 mukul ya, dari balok ini ke sini. Ini balok yang atas juga mukul ke bawah ya, aksi reaksi ya. Nah, hukum Newton berarti sigma fx-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kecepatannya konstan ya. Berarti min fs max sama ditambah F pegas ya. F pegas sama dengan 0. Berarti fs max sama dengan F pegas ya, kx. Nah, ini min f ditambah fs max aksen ya sama aja. Tambah fk1 sama dengan 0. Atau bisa saya tulis gini. Min f ditambah kx tambah fk1. Kenapa kx? Karena sama ini. Ya. Oke, saya tulis nomor A ya. Nah, nomor A itu apa? Fs max ya. Fs max itu apa? Kx. Berarti apa? Bentuknya X. Berarti Fs max bagi K. Berapa? Mu S kali M2G per K. Nggak muat nih. Di sini aja ya. Atau di sini boleh 0,9 kali berapa? 15 ya? 15 kali 9,8. K-nya berapa? 325. Berapa X-nya? Nah, X-nya adalah 0,407 meter. Nah, ini jawabannya ya. Nah, untuk nomor A. Nomor B di mana? Di sini aja lah. Nomor B berarti persamaan yang bawahnya. F adalah KX ditambah FK1. FK1. Atau 325 dikali 0,407 ditambah mu K ya. Kan nanti ini sama dengan KX tambah mu K M1 tambah M2G ya. Berarti 0,6 kali berapa? 45 45 ya. 30 tambah 15.
45 kali 9,8. Berapa hasil totalnya? 397 ya. Nah, udah ketemu nih ya. F-nya udah ada. Ini dia ya. Kita lanjut nomor 3 ya. Kita lihat dulu soalnya ya. Oke. Global permasa, lihat ya. Perpindahannya ini tanda plus menunjukkan perpindahan ke semua X positif. Oke. Berapakah gaya yang ringan pegas? Oke. Tepat sebelum lepaskan. Tentukan frekuensi sudut. Berapa kecepatan maksimum? Percepatan maksimum. Oke, nomor 3 cukup mudah ya. Langsung saja clear all. Nomor 3 ya. Nah, teman-teman udah pada paham omega itu adalah akar K per M ya. Udah paham gitu ya. Kemudian Vmax itu kan A dikali W, udah paham ya. A max adalah W kuadrat A, atau dibalik boleh. A W kuadrat sama aja ya. Saya langsung aja ya. Berarti A-nya adalah gaya pegas, min KX. Berarti 3 kali X 0,120 minus 9,84 Newton ya. B omega 82 0,75 ya. Berapa omeganya? 10,5 rad per second. C Vmax W kali A. W-nya 10,5, A-nya berapa? 0,12 atau 1,26. Ini nomor D terakhir, A max W kuadrat A. Berarti 10,5 dikuadratin kali 0,120. 13,2 ya. Oke, udah selesai nomor 3 ya. Lanjut nomor 4. Dibaca dulu. Nomor 4. Sebuah pegas dipasang di lantai dan diletakkan secara vertikal. Sebuah balok dipasang di atas pegas dan didorong ke bawah untuk mulai beroperasi. Balok tidak melekat pada pegas. Dapatkan frekuensi dari gerakan tersebut. Tentukan amplitudo di mana balok akan kehilangan kontak. Nah, nomor 4. Jadi si baloknya tidak melekat, jadi dia akan jatuh bebasnya ke bawah ya. Jadi si baloknya itu nanti kecepatannya pada saat dia lepas kontak ya akan mencapai apa teman-teman? G ya si kecepatannya ya. Oke, saya akan tulis kembali clear ya. 4. Nah, nomor A yang mudah ya, omega aja 2πf. Tadi ditanyakan F. Sedangkan omega-nya kan akar K per M juga nih. Berarti F adalah 2 per akar K per M. Nah ini ya. 1/2pi akar 112 bagi 0,04 2,66 Hz ya. Nomor B. Nah, pada saat dia akan lepas, nah dia percepatannya A maksimum ya dan sama dengan gravitasi ya. Besarnya ini ya. Bukan arahnya ya. Kalau arahnya ke bawah negatif ya. Cuman kan kita ngeri besarnya. Sehingga A max itu adalah omega kuadrat A. Ya. Jauhan. Omega kuadrat A. Sehingga A-nya apa? G per W kuadrat. G per akar K per M kuadrat. Jadi GM per K deh.
atau 9,8 kali 0,400 dibagi kali berapa? 112 berapa berarti ya? 0,0 ya. Oke, udah nih nomor B ya. Nomor 4, nomor 4 B. Nah, sekarang nomor 5 ya. Nah, sebuah peluru bermasa ini ditembakkan mendatar ke kayu ya. Oke, kemudian balok bertumbuh pada horizontal, peluru menghantam balok dengan cepat berhenti di dalamnya. Artinya si peluru nempel ya, bareng-bareng berarti gerak bersama ya. Osilasinya ini merupakan kecepatan peluru. Oke, saya bahas aja langsung ya, biar cepat. Teman-teman silakan dibaca ulang nanti ya. Nomor 5. Bentar. Oke, nomor 5. Nah, kekekalan tumbukan. Konservasi tumbukan. Konservasi itu kekekalan ya. Jadi P awal dengan P akhir. P awalnya kan MP. MP sama dengan M tambah M besar dikali V gede ya. V yang bareng-bareng. V yang bareng-bareng berarti. Ini ya. Nah, kemudian konservasi energi mekanik. Konservasi atau kekekalan ya. Energi mekanik boleh, energi boleh. Itu energi kinetiknya kan. Yang bareng-bareng itu awalnya kan dia gerak, kemudian dia menekan pegas ya. Jadi nanti diubah menjadi sebuah energi potensial pegas tertekan maksimum. So si MV yang gedenya saya ganti jadi ini ya. MV per M tambah M gede kuadrat. Nah, jadi ketemu deh V-nya. KX kuadrat dalam kurung M tambah M gede dibagi M kecil kuadrat. Masukin angka-angkanya. 845 dikali 0, kuadrat dikali 2,51 jumlahin ya. Bagi 0,01 kuadrat. Hasilnya berapa? Ini adalah 921. Ya, kenceng lah ya. Wajar lah, namanya juga peluru. Oke, nomor 6. Sebuah balok bermassa ini berada di atas permukaan horizontal penggesekan. Di antara keduanya terdapat sebuah pegas. Oh, jadi duduk di antaranya ada pegas. Pegas ditekan sebesar 0,4 dari panjangnya dan tidak diletakkan selama pada satu balok. Dengan kecepatan berapa? Setiap balok bergerak setelah mekanisme yang menahan pegas dilepaskan dan pegas terpisah di kedua balok. Dari kedua balok ya. Oke, kita tulis dulu. Clear? Jadi si baloknya pegasnya ada di tengah-tengah ya. Gitu ya. Tekan ya. Kemudian kita tulis dulu konservasi energi. Konservasi energi. Kenapa konservasi energi? Karena di sini nggak ada gesek, berarti kekal energinya. Energi mekanik akhir, energi mekanik awal. Tengah M1 P F1 kuadrat F2 kuadrat tengah KX kuadrat final, oke. Tengah M1 VO ya, VO itu awal tambah M2 VO2 tengah KX awal kuadrat. Nah, kecepatan awal keduanya 0 kan, dia diam awalnya ya. Kemudian jarak akhirnya kan nggak ada, ditekan, artinya menyempit, nggak ada ya. Sehingga persamaannya menjadi begini. M1 F1 nah jadi gini ya. Kemudian kekekalan momentum, konservasi momentum. Kan dia seolah ada tumbukan kan, menekan gitu kan. Jadi M1 V F1
M2 PF2 sama dengan M1 PO1 M2 PO2. Tapi PO1 dan PO2-nya 0 kan? Diam awalnya ya. Enggak, ini adalah 0. Maka saya punya PF2-nya adalah minus M1 PF1 bagi M2. Nah, itu sama 1 lah. Sorry. Persamaan 2. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Oke, silakan di screenshot atau di ini ya. Dipoto dulu ya. Saya mau hapusnya atasnya ya. Ini saya mau hapus. Nah, cukup. Ini juga saya hapus ya. Nah, cukup. Sehingga persamaan yang tadi menjadi gini. Setengah M1 PF1 kuadrat tambah setengah M2 dalam kurung min M1 PF1 per M2 kuadrat sama dengan setengah KX0 kuadrat. So, PF1 jadi akar M2 KX0 kuadrat per M1 tambah M2. Nah, teman-teman, ini masukin angka-angkanya ya. Akar 21,7 gitu kan. 1330 0,141 dibagi 11,2 kali tambah 21,7 tambah 11,2. Silahkan hitung, hasilnya 1 koma ya. Kemudian PF2-nya adalah apa? PF2 ya. PF2-nya tadi yang ini ya. Minus M1 PF1 per M2. Berarti minus 11,2 kali 1,25 dibagi 21,7. Berapa? Minus 0,645. Nah, ditanyakan laju dari balok ya. Laju, kalau laju itu kan berarti besarnya teman-teman. Besar itu positif ya. Berarti kalau ditanya laju balok berapa? Berarti positif 0, ini ya. Oke, nomor 7. Nah, ini. Oke, sorry ya, ada intermezzo dulu. Nomor 7 ya, sebuah bandul dibangun dari batang tipis kaku seragam dengan bola kecil yang melekat pada ujung yang berlawanan dengan poros. Susunan ini merupakan pendekatan yang baik untuk pendulum sederhana. Karena massa bola jauh lebih besar daripada massa batang, ketika bola dipindahkan, bandul tidak lagi menjadi bandul sederhana, tapi kemudian menjadi bandul fisik. Berapakah periode bandul fisik? Oke, kita coba bahas ya.
Nah, untuk bandul pisis, untuk bandul pisis, nah itu adalah omega-nya adalah akar MGL bagi inersia ya. Nah, berarti kalau omega-nya apa? Omega kan 2 pi per T. Jadi T-nya adalah 2 pi per W atau 2 pi dibagi akar MGL per I, atau T-nya adalah 2 pi akar I per MGL. Nah, inersianya itu adalah setengah MD kuadrat ya. Kemudian si L-nya adalah setengah D. Sehingga si T-nya apa, teman-teman? 2 pi akar I per MGL. 2 pi akar setengah MD kuadrat dibagi MG setengah D ya. Nah, jadi hasilnya adalah 2D per 3D. 3G. Cuma satu. Nah, pada titik ini ya katanya. Pada titik ini. Jadi panjang yang kita ketahuinya itu D ya. Panjang dari batangnya itu D. Sehingga kalau untuk W bandul sederhana ya, kan katanya dia berubah jadi sederhana. 2 pi per T yang sederhana ya. Sederhana setelah akar G per L kan. Nah, jadi panjangnya itu D ya. D per D. Sehingga T sederhana, periode bandul sederhana maksudnya 2 pi akar D per G. Nah, kemudian D per G ini, ya, si D per G ini substitusi ke persamaan tadi, yang ini ya, persamaan satu ya, yang ini. Maka saya akan mendapatkan hasilnya seperti apa? T berpisis ya, itu adalah akar 2 per 3 dari T sederhana. Atau akar 2 per 3 dikali apa? 0,66 detik ya. Berapa hasilnya? 0,54 detik. Nah, ini jawabannya ya, yang saya kurung. Nah, 0,54. 0,54 detik. Oke, tiga lagi ya, nomor 8. Ayo kita selesaikan biar ini selesai cepatnya. Oke, nomor 8. Nah ini, jadi ada katrol ya, di apa dihubungkan dengan kawat baja. Ya. Ini ada massa ya, massa 5 kilo dan 3 kilo. Oke, ditanya apa? Tentukan perubahan panjang kawat. Ya. Oke, nomor 8. Modulus Young udah pada paham ya. Modulus Young itu adalah Y ya. Itu adalah tegangan dibagi regangan ya. Regangan. Atau F per A delta L per L0. Atau kalau saya nyari delta L adalah FL0 dibagi apa? YA ya. Y dikali A. Nah, kemudian kalau kita lihat diagram bebasnya kan ada M1G, ada T tengah-tengah,
M2G gitu kan. Nah, berarti T min M1G sama dengan M1A. Ini. Yang kedua, kemudian, nah yang kedua ini saya ganti jadi A dengan min dalam kurung T min M2G per M2 ya. Yang kedua ya ini. Kemudian substitusi ke sini. Nah, substitusi ke sini. Saya dapatkan T min 2M1G tambah M1 per M2 kali G ya. Dengan 0. Oke. Oke. Kemudian setelah yang ini saya jadi tes dengan 2M1 2M1 M2G per M2 ya. Per M1 tambah M2. Nah, masuknya nilainya 2 kali 3 dikali 5 berapa? 9,8 bagi 3 tambah 5. Berapa? T-nya 37 ya. Kemudian kalau delta L ya masuknya aja tadi ya. Delta L berarti yang ini dimasukin. Kayak ini ya. Berarti 37 kali 1,5 bagi, nah Y-nya kan di tabel ya. Di tabel lihat aja ya. Ada di buku ya di tabel. Modulus Young oleh apa? Ini apa, baja atau apa tadi? Baja ya. Ada gitu ya. Kali 10 pangkat min 5. Nah, berapa delta L-nya? 2,1 10 pangkat min 5. Ya kecil banget ya. Apa-apa. Oke, dua lagi ya. Kita bereskan aja biar teman-teman lebih siap gitu ya menghadapi UTS-nya. Oke, nomor 9. Nah, ini ada dua bahan ya, ada brass, ada copper, ada tembaga dan brass. Oke, teman-teman, kuningan, brass itu kuningan. Jadi teman-teman cari masing-masing, nanti jumlahin ya, peregangannya masing-masing jumlahin. Oke, saya hapus ya. Nah, nomor 9. Jadi nanti masing-masing delta L tembaga gitu ya. Teman-teman cari gitu. Masuk aja rumusnya. FL0 per YA gitu ya. F-nya berapa? Atau ganti dulu. FL0 Y. Nah, ini kan biar kuadratanya ya. Berarti 6.500 ya, sama. Dikali panjang awalnya 5, 3 eksperimen 2 yang ini ya. Y-nya kan ada nilainya ya. Kalau tembaga ada nilainya ya. Sama ya. Kalau tembaga sama semua. Kali pi kali 0,25 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. 9 kali 10 pangkat min 5 atau 0,9 kali 10 pangkat 4 min. Nah, ini ya. Kemudian delta L kuningan atau tembaga atau brass boleh lah. Sama ya, berarti masukkan aja langsung 6.500 kali 5 kali 10 min 2 dibagi 9 kali 10 gini 0,25 sama ya 10 min 2 kuadrat. Hasilnya adalah 1,8 kali 10 min 4. Nah, ditanya panjang total berkurangnya, berarti delta L-nya adalah tembaga ditambah delta L kuningan. Kuningan, ini bahasanya apa? Kuningan, tembaga ya. Jadi masukin nilainya ya. 0,9 kali 10 min 4 ditambah 0,8 kali 10 min 4. Berapa? 2,7 ya. Nah, ini dia. Oh, jawabannya ini. Terakhir, final.
nomor 10 ya. Nah, Strominski ini ditarik 100 tali, oke. Total oke. Modulus Young ini luasnya diregangkan 12 meter, ini L-nya ya. L0. Gaya resistivity itu adalah 130, berarti gaya geseknya ya. Gaya hambat, gaya melawan lah. Gaya ini berlawanan dengan arah geraknya. Berapakah perubahan panjang tali yang ketika pemain ski melakukan percepatan? Ini adalah percepatan. Oke, teman-teman harus nulis dulu formula umumnya ya. Dia kan nanya delta L. Nah, berarti nomor 10 ini delta L-nya tulis dulu. F L0 per YA. Nah, si F-nya yang kita cari dari hukum Newton. F min, ini F resistivity-nya, F hambatnya ya. M kali A. Nah, jadi F yang gaya eksternalnya, yang F dorongannya, F dorongan terhadap tadi apa? Tadi apa ya? Tali ya. Nah, coba kita baca lagi. Terhadap apa? Dikarenakan pada sebuah perahu. Oh, pemain ski bergerak, berarti kan gaya dorongnya, gaya dorong dari pemain maksudnya ya. Gaya dorongnya kan berlawanan dengan gaya hambat ya. Berarti kan nanti F tambah MA. Nanti si F-nya masukin sini. Nah, sini ya. Oke, jadi delta L-nya adalah F ditambah MA L0 Y dikali A. Masukin 30 tambah 59. Masanya ya. Kali 0,85 ya si percepatannya. Dan yang awalnya 12 dibagi Y-nya ada 3,7 kali 10 pangkat berapa? 9. Luasnya 2 kali 10 pangkat min 5. Dengan 2,9 ya. Kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, udah selesai ya. Jadi tutorial good luck. Jadi tutorial 1B yang ada apa? Request ya dari teman-teman TPP ITB 2021 udah selesai ya bagian B soalnya. Tetap semangat untuk belajar fisika dasar dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan share ke teman-temannya yang lain ya. Biasanya fisika B banyak ya yang masih kebingungan. Oke, sampai jumpa. Salam berfisika.com. Oke. Saya stop ya.